Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Saya akan Firdaus. Saya akan membawakan materi tentang cara menaikkan penjualan kuliner menggunakan media sosial dan digital campaign. Yang pertama adalah permasalahan kuliner saat ini. Yang pertama adalah persaingan ketat, di mana platform media sosial zaman sekarang sudah banyak seperti ada Gojek, Grab, dan Shopee. Yang kedua ada promo tidak efektif, banyak promo tapi penjual tetap sepi pembeli, penjualan menurun. Yang ketiga ada foto kurang menarik, visualisasi produk gagal memikat hati pelanggan. Biasanya fotonya hanya padanya, tidak ada editing yang lebih bagus. Yang keempat ada kurang paham campaign, kesulitan membuat strategi campaign digital yang berdampak. Mungkin ada campaign yang hanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Yang kelima ada media sosial pasif, tidak aktif dan kurang interaksi dengan audiens. Yang terakhir adalah strategi repeat order absen, belum memiliki cara untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Tujuan untuk materi ini adalah menaikkan visibilitas, pertama di situs Grab, GoFood, dan Shopee. Yang kedua membuat konten yang menarik. Untuk media sosial yang efektif dan engagement, membuat konten yang bisa menarik pelanggan gitu, memberi pelanggan agar bisa membeli produk sampai kita jual. Yang ketiga ada membangun campaign digital yang sederhana dan memberikan hasil yang signifikan. Itu adalah gimana caranya kita membangun campaign yang bisa menarik perhatian dari para customer. Yang keempat adalah menggunakan WA group untuk penjual dan order. Zaman sekarang kan mungkin ada Grab, ada GoFood, dan Shopee. Nah, WA ini juga bisa menjadi fasilitas yang baru untuk kita bisa pesan PO dan order tanpa harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang seperti di atas. Dan yang kelima ada kualitas repeat order dengan membangun pelanggan setia. Oke. Bagian pertama adalah optimalisasi food delivery, optimis Grab dan GoFood. Foto produk, menggunakan foto produk yang berkualitas tinggi, gunakan foto yang cerah, tajam, dan menggunakan selera. Pastikan background bersih dan pencahayaan bagus. Yang pertama ini adalah kita membuat sebuah foto produk yang harus dengan tempat yang lebih cerah dan warnanya juga harus lebih menarik agar orang minat untuk membeli apa yang kita miliki, produk apa yang nama menu yang jelas dan menggugah. Contoh ayam geprek yang kolom 1 paket hemat pelajar, buat nama menu yang bersejarah dan menarik perhatian calon pembeli. Jadi membuat nama menu itu harus yang lebih menarik perhatian audiens, seperti ayam geprek seperti ini. Jadi audiens atau customer itu tahu apa yang kita beli dan tidak salah dalam membeli sebuah produk. Yang ketiga ada data menu strategis, namakan menu favorit atau bestseller di bagian paling atas dan visualitas maksimal. Jadi kita bisa menaruh menu atau di kita tandai paling atas agar orang-orang tahu kalau menu ini itu paling enak, agar produk kita bisa dapat dikenal oleh orang banyak. Manfaat itu promo, aktifkan promo pada jam sepi untuk menarik pelanggan dan menjadi dapur tetap aktif. Manfaat itu promo ini biasanya tanggal tua atau tanggal muda itu juga bisa, karena untuk tanggal tua mungkin ada paket hemat, untuk tanggal muda mungkin ada paket yang lebih komplit atau lebih mudah selera. Strategi harga untuk platform delivery. Yang pertama adalah paket hemat menarik. Tawarkan paket dengan harga terjangkau, misalkan dengan harga yang paling sederhana dan paling murah agar orang bisa kirim untuk tanggal tua misalkan. Dengan harga misalkan 12.000 sampai 15.000 yang memberikan nilai lebih banyak. Misalkan dengan porsi ada di situ ada foto
ada kentang dan ada misalkan itu yang bukan misalkan itu ada menu-menu yang istilahnya dengan harga 12.000 kita bisa mendapatkan makanan yang segitu lengkap dengan harga yang cukup murah. Yang kedua ada holding makanan dan minuman. Paket makanan dan minuman yang harganya lebih murah dibandingkan beli terpisah. Kita bisa membeli minuman dan makanan dalam satu paket dengan harga yang murah agar orang bisa mencoba produk kita dan bisa merasakan semua menu dari makanan, minuman, dan cemilan. Jadi orang bisa mengetahui apa saja produk kita. Yang ketiga ada promo viewers, berikan diskon dan produk khusus untuk pada dan tentunya biasanya sepi pelanggan. Oke, selanjutnya adalah pentingnya rating dan review. Yang pertama adalah dampak algoritma satu perusahaan bagus memiliki nilai besar bagi algoritma memberikan visibilitas atau kita bisa meminta review dengan sopan. Kak, kalau makanannya enak, cocok, boleh dibantu ratingnya ya, atau jangan lupa urusan pengalaman makanan. Ini ada bonus untuk perusahaan positif, berikan bonus kecil seperti kerupuk, kisah sambal, atau diskon juga selanjutnya. Izin bertanya untuk Roy, apa sih tujuan utama promosi konten di media sosial sendiri dibandingkan yang memang media sosial ini? Untuk tujuan utama promosi di media sosial itu adalah bagaimana kita bisa memasarkan sebuah produk. Misalkan kita ada di rumah, kita nggak punya tempat untuk jualan, mungkin dengan adanya media sosial kita bisa jualan di rumah aja dan menjangkau di luar dari rumah, seperti misalkan beda perumahan atau beda pulau. Jadi orang-orang bisa mengetahui apa yang kita jual tanpa harus menyewa tempat atau kios yang harganya itu lebih mahal timbang kita menyewa kios. Kalau di rumah kan kita kosnya masih rendah dan kita jualan juga lebih murah dan bisa lebih efektif dalam mencari keuntungan. Kita izin bertanya, Kak Roy, kenapa sih foto produk itu penting dalam bisnis kuliner online? Tadi kan dijelaskan kan? Karena foto produk itu kalau kita fotonya cuma ngasal, asal jepret atau asal foto, mungkin minat dari pembeli itu akan berkurang karena warna dan cahaya itu akan penting dalam kita memiliki selera untuk makan, karena foto membuat orang tertarik membeli meskipun belum pernah mencoba. Kalau misalnya dia HP-nya jadul gimana? Mungkin ada warna-warna yang bisa meningkatkan daya tarik walaupun HP-nya gitu. Mungkin seperti Donald, ya mungkin kan nggak mungkin juga sih. Ada kan soalnya? Mungkin kalau misalkan dengan foto mungkin bisa dengan campaign-nya aja sih. Kalau emang fotonya nggak bisa, Enggak. Kenapa ada gambar gimana? dengan campaign sih. Kalau mau foto kan kalau foto yang buruk boleh, foto yang buruk. Berarti bisa ngambil gambar orang lain berarti ya? Ya kalau foto buruk ya iya itu nadanya berdua fotonya. Oke. Izin bertanya, bagaimana cara sederhana agar pelanggan mau beli lagi? Mungkin dengan cara kita bersikap ramah, terus kita memberikan kualitas produk yang bagus dan konsisten, dan memberi mungkin promo-promo kecil, misalkan beli makan apa, garis minuman yang bisa menarik pembeli. Jadi Tadi yang dibilang Mas Roy kan, konten video kuliner kan. ya Kalau dari Mas Roy sendiri, itu bentuk contohnya biar kita lebih efektif buat membuat video kuliner itu kita harus apa? mungkin untuk video kuliner mungkin kita bisa memasukkan
misalkan emosi dari customer, misalkan waktu dulu misalkan ada bola, mungkin kita bisa menjadikan konten dengan emosi, misalkan bisa apa namanya lebih menjiwai, misalkan kita minum kopi sambil menonton pertandingan sepak bola, gitu. Menunjukkan emosi dalam setiap. Ada lagi? Oke. Oke, lagi. Oke. Sekarang saya bertanya mengenai kunci sukses kuliner. Pertanyaannya adalah platform apa sih yang paling sering digunakan untuk jualan kuliner online? Kuliner online sekiranya dari berbagai macam platform seperti Grab, terus GoFood dan Shopee itu mana yang lebih cepat gitu sampainya sehingga makannya nggak seperti ini? Oh, apakah itu diperhatikan juga antara si pihak kuliner dan channel tersebut? Mungkin kalau untuk awal kita, kalau saya saranin untuk yang saya pernah alami itu adalah mungkin kalau jualan mungkin dari rumah dulu. Nah kalau sudah dari rumah mungkin ada lewat WhatsApp. WhatsApp biasanya itu ada WhatsApp grup ya. WhatsApp grup itu mungkin kita bisa promosi melalui WhatsApp dan melalui DO garis ongkir misalnya dan bisa kita antarkan secara langsung misalkan. Itu untuk awal. Mungkin kalau sudah maju mungkin bisa masuk ke Grab atau Shopee atau yang lain-lain. Oke. Cukup. Oke. Oke, bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media yang wajib digunakan ada di Instagram, platform showroom.showcase, produk kuliner atau dengan foto dan video. Yang kedua ada TikTok, foto untuk konten video pendek, keset atau bikin deskripsian yang berat. Ya, tiga ada WhatsApp, order, WA story dan WA turun untuk interaksi langsung dan delivery order. Yang terakhir ada Facebook, yang efektif untuk target pasar lokal dan untuk membangun komunitas. Selanjutnya ada jenis konten sosial yang efektif. Yang pertama ada konten masak atau bikin segar, tambahkan proses pembuatan bahan-bahan yang segar atau aktivitas dapur untuk membangun kepercayaan dari tadi. Yang kedua data memenuhi pelanggan, bagikan ulasan produk dengan pelanggan yang puas untuk membangun kualitas. Yang ketiga ada promosi hari yang dibuat, informasi menarik secara rutin agar pelanggan selalu update tentang promo setiap harinya. Yang ketiga ada story ready stock, informasi kesediaan produk secara detail untuk menciptakan atensi pembelian. Yang keempat ada konten komedi ringan, buat postingan humor seputar kuliner untuk menghibur dan menarik perhatian. Terakhir ada menu baru setiap minggu, ciptakan berbagai menu yang terbaru agar menciptakan warna baru di setiap makanan agar audiens tidak bosan dengan apa ada menu yang harus. Oke, contoh di sini ada contoh captionnya yang dibuat adalah hari ini lagi lapar, berarti kita lagi promo di GoFood. Seperti itu ada tagline yang lebih menarik minat dari emosi setiap customer adalah ini. Yang kedua ada yang suka pedas wajib coba level 10. Ini campaign untuk menarik orang-orang cinta yang suka mencintai rasa pedas. Yang ketiga ini adalah beli 2 gratis minum khusus pemesan via WA. Ini ada yang ketiga adalah untuk orang-orang yang mungkin anak-anak kampus seperti kita atau orang-orang PT yang sedang masa-masa tenggang itu memberikan solusi agar bisa lebih hemat seperti itu. Dan gunakan emoji ajakan tidak call to action yang jelas untuk meningkatkan engagement dan penjualan. Selanjutnya ada simpulannya adalah kunci sebenarnya pertama ada optimalisasi platform dan visual, menggunakan tampilan produk dengan foto berkualitas, tata letak, menu yang menarik dan respon yang cepat terhadap
teknik secara lulusan pelanggan. Jadi yang pertama ini adalah memaksimalkan produk dengan foto yang berkualitas, yang warnanya itu lebih cerah dan menarik respon dari sama. Yang kedua ada konten media sosial yang berdampak. Ciptakan konten yang interaktif dan menjual seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk membangun engagement. Seperti TikTok mungkin bisa video-video pendek untuk menarik minat dari customer, atau bisa kolaborasi dengan influencer agar bisa menarik pembeli. Dan ketiga ada strategi harga dan kualitas. Tawarkan paket kemahan, undi menarik, dan promosi pada jam di kembangkan produk kualitas dan dorong tingkat order untuk pelanggan yang setia. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, disebutkan Anda siap bersaing dengan tumbuh besar di digital yang dinamis. Sekian, ada yang mau bertanya?